di video kali ini, saya akan membahas mengenai Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP. Poin-poin yang akan saya bahas yaitu pengertian RPP, tujuan dan fungsi RPP, unsur-unsur penyusunan RPP, langkah-langkah penyusunan RPP, manfaat RPP, prinsip-prinsip pengembangan RPP, dan perbedaan silabus dan RPP. Langsung saja kita ke materinya. Pertama, apa itu RPP? Jadi, RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran untuk satu pertemuan atau lebih yang dikembangkan dari silabus yang mengarahkan kegiatan pembelajaran dan penilaian peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar. Dengan kata lain, RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Selanjutnya yaitu fungsi dan tujuan RPP. Fungsi rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Dan tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah yang pertama, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna, maka guru akan mampu melihat, mengamati, dan menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka yang logis dan terencana. Unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPP. Yang pertama, mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa, serta materi dan submateri pembelajaran, pengalaman belajar yang telah dikembangkan di dalam silabus. Yang kedua yaitu menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. Yang ketiga yaitu menggunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Yang keempat, penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Selanjutnya, langkah-langkah penyusunan RPP. Yang pertama yaitu menuliskan identitas mata pelajaran. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar atau KD. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang keenam, materi ajar yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan. Yang ketujuh, alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan bahan belajar. Yang kedelapan, menentukan metode pembelajaran. Yang kesembilan, penilaian hasil belajar. Dan kesepuluh, menentukan alat atau bahan atau sumber. Dan yang terakhir yaitu merumuskan kegiatan pembelajaran. Adapun manfaat rencana pelaksanaan pembelajaran antara lain yaitu 1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun siswanya. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif atau tidak efektifnya suatu pekerjaan, sehingga setiap saat dapat diketahui ketetapan dan kelambatan kerjanya. Yang kelima, sebagai bahan penyusunan data
agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang keenam, perencanaan pembelajaran dibuat untuk menghemat waktu, tenaga, alat, dan biaya. Pengembangan RPP harus mengikuti prinsip-prinsip pengembangan RPP. Yang pertama, RPP dikembangkan sesuai dengan yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi pada satuan pendidikan, baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan emosi, maupun gaya belajar. Yang kedua, RPP mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, RPP sesuai dengan tujuan kurikulum untuk menghasilkan peserta didik yang mandiri dan tak berhenti belajar. Yang keempat, RPP mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang kelima, RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca dan pemahaman beragam. Yang keenam, RPP disusun memperhatikan kompetensi dasar dan kompetensi inti, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Yang ketujuh, RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Dan yang terakhir, RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan remedi, dan umpan balik. Inilah perbedaan antara silabus dan RPP. Bisa kita lihat bahwa pada silabus perencanaan dalam satu semester dan langkah-langkah kegiatan belum rinci. Tidak ada langkah-langkah pembelajaran. Sedangkan pada RPP, perencanaan dalam satu kompetensi dasar, bab, atau satu kali pertemuan. Langkah-langkah kegiatan dirinci dalam kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan yang terakhir, terdapat langkah-langkah pembelajaran dalam RPP.